Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini adalah hari-hari terbaik dalam hitungan 1 tahun, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana malam terbaik dalam sepanjang tahun adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pada hari-hari seperti ini, umat Islam melaksanakan kegiatan dan amal ibadah, dan itu tidak terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terkhusus pelaksanaan ibadah haji yang saat ini di Mekah telah berkumpul jutaan umat Islam. Jumlah yang sangat besar sekali. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia untuk memenuhi panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jutaan jumlahnya. Mereka kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji datang dari negeri yang berbeda-beda. Bahasa dan logatnya tidak sama. Warna kulit mereka ada yang hitam, putih, merah, kuning, coklat. Mereka yang saat ini berkumpul di Mekah untuk melaksanakan manasik haji, mulai dari yang masih bayi sampai yang tidak mampu berjalan kecuali didorong menggunakan kursi roda. Ada hampir tiap tahun begitu yang melaksanakan ibadah haji, anak-anak yang masih bayi dibawa oleh orang tuanya. Dari beberapa negara tetangga, atau mungkin mereka yang bekerja di sana, mumpung ada kesempatan melaksanakan ibadah haji. Mereka umat Islam yang melaksanakan ibadah haji pada hari-hari ini sudah berkumpul di Mekah, berasal dari kalangan laki-laki dan juga kalangan wanita. Yang miskin dan kaya tidak terlihat lagi di sana. Beda kalau kita masih di Indonesia, kelihatan tuh orang miskin, orang kaya. Tapi kalau di sana udah sulit untuk membedakan antara yang miskin dan yang kaya. Mereka yang berkumpul saat ini di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji
Tidak semuanya rakyat kecil, orang biasa. Banyak juga bangsawan, banyak juga pejabat pemerintahan, orang-orang terpandang. Mereka dikumpulkan menjadi satu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sama, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Peristiwa seperti ini itu selalu terjadi sekali dalam setahun. Nah, kita sebagai umat Islam dituntut dan dituntun untuk mau mengambil pelajaran, sehingga amal ibadah seperti itu tidak sekedar berlalu begitu saja. Supaya aktivitas tahunan kita melaksanakan sholat Idul Adha, sebelumnya puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada hari Arafah, kemudian ibadah menyembelih al-udhiyah, menyembelih hewan kurban. Itu adalah amal-amal ibadah yang kita kerjakan di sini, tidak di sana. Harapannya juga sama, agar masing-masing kita mau mengambil pelajaran. Tidak sebatas ya dibuat kepanitiaan Idul Adha, mulai dari di mana kita akan melaksanakan sholat Idul Adha, yang akan diminta dan dimohon menjadi pembicara, khatib siapa, mempersiapkan perlengkapan dan peralatan siapa, yang membuat surat menyurat secara administrasi siapa, kemudian khusus panitia kurban siapa. Itu beberapa hal yang rutinitas terjadi dalam tiap tahun. Tetapi tentunya ikhwati fillah rahimakumullah, harus ada asar. Asar itu pengaruh, sesuatu yang membekas. Kalau membekas itu berarti kelihatan. Asar namanya. Asar dari ibadah yang kita kerjakan terkait dengan Idul Adha itu apa? Harus ada asarnya, harus ada manfaat positifnya, dan harus terlihat. Kalau puasa, ya jangan puasa aja. Apa asar dari puasa itu? Yang berkurban, Allah lapangkan rizkinya, harus terlihat apa asar dari dia berkurban. Salat Idul Adha juga sama, dan ibadah-ibadah lainnya. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan menuntun umatnya untuk memperbanyak ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena keutamaannya disebabkan kelebihannya, maka pahalanya pun berlipat-lipat, digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, termasuk hari ini. Memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, infak, mempersering istighfar, menambah semangat untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan subuh kali ini yang berbahagia, secara khusus dan secara terfokus kita akan membaca paling tidak 2 cerita. Dan kedua cerita ini disebutkan dalam satu riwayat sekaligus. Riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam As-Sahih.
Harapannya melalui kedua cerita yang akan kita simak bersama, ada asar pada diri kita dan juga keluarga kita. Tentang siapa? Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sekali lagi, kegiatan yang dilakukan umat Islam terkait Idul Adha itu tidak lepas dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulai dari Mekah. Siapa yang pertama kali menempati Mekah kalau bukan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Sebelum keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal dan menetap di sana, nggak ada satu orang pun yang tinggal di Mekah. Nggak ada. Yang pertama kali tiba di sana, kemudian tinggal dan menetap adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bangunan Ka'bah, siapa yang membangun? Bangunan Ka'bah yang menjadi pusat hati dan pandangan umat Islam. Ka'bah yang selama 24 jam tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. 24 jam terus menerus. Kaum muslimin melaksanakan tawaf, memutari Ka'bah dengan menjadikannya di sebelah kiri sebanyak 7 kali putaran. Itu terus menerus, tidak pernah putus. Pada waktu dan kesempatan yang kita anggap sepi dan lenggang, sampai di sana ramai juga. Nggak ada cerita sepi. Jangan berharap kapanlah kalau pas sepi. Sesepi-sepinya orang tawaf tetap saja ramai. Nah, bangunan Ka'bah siapa yang mendirikan? Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Yang membangunnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Ibadah sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Sofa sampai Bukit Marwa, dilakukan lagi sampai sebanyak 7 kali. Ibadah ini untuk mengingatkan kita tentang siapa? Tentang keluarga Nabi Ibrahim, istri beliau alaihassalam, Ummu Ismail, ibunda Nabi Ismail alaihissalam, yaitu ibunda Hajar alaihissalam, yang berlari-lari kecil, berusaha untuk melihat dari tempat yang tinggi, tempat tinggi yang bisa dicapai, untuk mencari air karena putranya waktu itu Ismail masih kecil, masih bayi bahkan, haus, nggak lepas dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, demikian juga ibadah yang lainnya di Mina, di Musdalifah, di Arafah, melempar jumrah, baik al-ula, al-wusta, al-aqabah. Kalau kita teliti dan kita baca sejarahnya, tidak lepas dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai pada kegiatan menyembelih. Bukankah itu juga tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih? Sehingga kita sebagai umat Islam pada hari-hari seperti ini terus berusaha untuk diingatkan agar meneladani Nabi Ibrahim supaya mencontoh beliau dan keluarganya alaihimussalatu wassalam. Dan itu harus ada atharnya. Saya ulangi kembali, harus ada atharnya. Pengaruhnya apa secara langsung dalam praktek beragama dan ibadah kita. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya yang lengkap sampai kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di dalam riwayat tersebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan tentang Nabi Ibrahim
alaihi salam, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan keluarga kecilnya, istri dan anak yang masih bayi, dipindahkan dari negeri Syam ke sebuah lembah yang sepi, sunyi. Walaysa bimakkata yawma idzin ahadun walaysa biha ma'un. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa saat itu di lembah Mekah satu orang pun tidak ada. Walaysa biha ma'un. Tidak ada juga sumber mata air. Fawada'ahuma hunalika wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun wa siqa'an fihi ma'un. Nabi Ibrahim alaihi salam memindahkan istri dan anaknya, dibawa ke lembah Mekah. Setelah sampai di sana, ditinggal. Hanya bekal satu kantong kurma dan air minum di sebuah wadah. Hanya itu yang diberikan oleh Nabi Ibrahim untuk keluarga kecilnya itu. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tega dan siapa yang mau? Keluarga kecil itu dipindah dari negeri Syam ke lembah Mekah yang jaraknya ribuan kilometer. Itu baru kita bicara tentang jarak. Belum rintangan dan kesulitan yang dihadapi saat itu ketika melakukan perjalanan jauh dari negeri Syam ke lembah Mekah. Sekali lagi, kalau bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan tega memindahkan anak istri ke sebuah tempat yang sepi, jauh dari kampung halamannya? Padahal di Mekah waktu itu nggak ada orang, tidak ada sumber makanan, tidak ada sumber minuman. Sulit untuk dibayangkan dan nggak mungkin bisa kita bayangkan waktu itu Mekah bagaimana, sepi dedet, sunyi. Yang ada cuma gunung-gunung batu besar itu. Seperti yang kita saksikan sekarang. Baik secara langsung maupun melalui gambar atau foto. Kita lihat, oh Mekah itu begini. Gunung-gunung batu. Padangnya bukan padang pasir. Tapi padang pasir batu. Padang pasir kerikil. Bukan pasir murni. Panas ya. Tidak ada satupun pohon yang tumbuh ketika itu. Biwadin ghairi dhi zar'in. Gak ada tumbuhan, gak ada pohon. Tidak ada sumber kehidupan di sana yang bisa disaksikan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah bawa keluarganya dari Syam ke Mekah yang kondisinya seperti itu. Kalau kita sekarang mudah sekali kita memindahkan keluarga dari kampung kita bawa ke kota. Dari kota kita bawa ke kampung. Dari kampung kita bawa ke komunitas pondok. Dari kota dibawa ke komunitas pondok. Masya Allah, mudah sekali. Diajak pindahan keluar Jawa, ya masih lebih baik secara fasilitas dan sarana dibandingkan yang dialami Nabi Ibrahim dan keluarga kecilnya. Nah, jelas berpindahnya ya ke sebuah lokasi yang sudah ada orang di sana. Tsumma qafa Ibrahimu muntaliqan.
Sesampainya di lembah Mekah, istri dan anaknya yang masih kecil waktu itu ditinggalkan, tinggal di sini. Cuma satu keranjang kurma kecil, satu keranjang kecil kurma, ini air minum satu wadah, itu aja. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka, pulang kembali ke negeri Syam. Fatabi'athu Ummu Ismail, istrinya mengejar dari belakang. Faqalat ya Ibrahimu aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa bihi anisun wala syai'un. Istrinya mengejar dari belakang, "Hei Ibrahim, suamiku, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu akan tinggalkan kami di lembah seperti ini? Gak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada sumber makanan, tidak ada sumber air, gak ada siapa-siapa di sini. Apakah engkau akan tinggalkan kami di lembah seperti ini?" Faqalat lahu dzalika miraran wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Pertanyaan-pertanyaan tadi terus disampaikan oleh istrinya berulang kali, bukan sekali, dua kali. Terus ditanya, "Ibrahim, mau kemana kamu pergi? Ibrahim, kamu mau kemana? Kamu akan tinggalkan kami di tempat seperti ini?" Nabi Ibrahim terus berjalan, noleh melirik ke belakang aja enggak, meskipun sekali. Tetap jalan terus, maju ke depan. Istrinya padahal mengejar dari belakang. Kejadian berulang-ulang. Nggak bisa terbayang lah. Nggak bisa terbayang. Nah. Sampai kemudian istri Nabi Ibrahim sadar. Kenapa suaminya melakukan hal seperti itu? Berulang kali dipanggil, "Hei suamiku Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apa engkau akan tinggalkan kami di lembah seperti ini? Tidak ada tanda-tanda kehidupan." Diulang lagi, "Ibrahim mau kemana? Ibrahim mau kemana?" Nabi Ibrahim terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Faqalat lahu, lalu istrinya bertanya, "Allahu amaraka bihadza?" Suamiku, "Hei Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Bukan keinginanmu kan? Bukan kehendak yang engkau pilihkan untuk kami kan? Ini perintah Allah?" Qala na'am. Barulah Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Na'am, iya, ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala." Tanpa menoleh ke belakang, "Iya." Istrinya mengatakan, "Idzan la yudayyi'una." Kalau memang benar itu perintah dari Allah, maka pasti Allah tidak akan sia-siakan kami di sini. Thumma raja'at. Akhirnya istri Nabi Ibrahim kembali ke lokasi yang pertama kali Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam membawanya ke sana. Fantalaqa Ibrahim, Nabi Ibrahim terus berjalan dengan penuh keimanan, tawakalnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun berat, walaupun rumit, meskipun susah, tapi karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, harus dijalani dengan rasa senang. Semuanya akan terasa ringan dan mudah. Hatta idza kana 'inda tsaniyah haitsu la yarawnahu istaqbala biwajhihi al-bait. Itu Nabi Ibrahim terus berjalan sampai kemudian naik di atas sebuah bukit. Bukit yang sekiranya ketika Nabi Ibrahim naik di atas, istri dan anaknya enggak bisa melihat lagi karena cukup jauh. Naiklah ke atas bukit tersebut. Kemudian barulah Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap ke arah lokasi
beliau meninggalkan anak dan istrinya. Biwajhihil bait, diarahkan ke sana. Ya ke arah Masjidil Haram sekarang ini, ke arah Mekah, Ka'bah Musyarrafah sekarang ini. Thumma da'a bihaula'i da'awati wa rafa'a yadayhi. Di atas bukit itu sambil mengangkat kedua tangannya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Surat Ibrahim ayat 37. Di atas bukit itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ya Allah, wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, sungguh aku tinggalkan anak keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhannya sama sekali, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah wahai Tuhan kami, agar mereka mau menegakkan salat, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati umat manusia itu selalu condong dan merindukannya. Warzuqhum, berikan rizki untuk mereka, minats tsamarat, dari hasil tumbuhan, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka mau bersyukur. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran pentingnya apa? Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kisah pertama yang kita inginkan untuk dibaca pada kesempatan kali ini. Pelajaran penting buat kita semua, terutama dalam lingkup keluarga, bahwa apapun itu, berat, susah, sulit, rumit, menurut kita, asalkan itu demi mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, asalkan demi memperjuangkan agama Islam, kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Allah akan memberikan ganti dengan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala pasti menjaga dan melindungi. Asalkan seorang hamba ketika melaksanakan itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Seperti yang dikatakan oleh Ummu Ismail, ibunda Nabi Ismail alaihissalam, idzan la yudayyuna. Kalau begitu Allah tidak akan sia-siakan kami di sini. Nah, akhlak seperti ini patut dicontoh. Bukan cuma patut, harus ditiru. Lalu prakteknya bagaimana? Seperti apa? Nah sekarang ini, untuk memperjuangkan agama Allah, apa yang bisa kita lakukan? Pastikan dulu bahwa kegiatan itu adalah fisabilillah. Pastikan ulang bahwa kegiatan tersebut adalah dalam rangka ad-da'watu ilallah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah pasti statusnya fisabilillah, kalau memang sudah yakin ini termasuk bagian dari berdakwah ilallah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu panjang lebar berpikir. Ikut terjun, aktif andil, berperan sebatas kemampuan kita yang dibuat semaksimal mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Nah. Contoh paling kecil, ikhwati fillah rahimakumullah, ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Contoh yang paling kecil, dan ini contoh aplikatif, betul-betul sesuai dengan kisah Nabi Ibrahim yang telah kita baca tadi. Nah. Banyak dari kita ingin terlibat, ingin dilibatkan. Banyak dari kita yang diajak untuk terlibat dalam aktivitas dakwah,
demi memperjuangkan agama Allah. Dalam rangka menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari kita yang dilibatkan, ingin terlibat, diminta untuk terlibat, demi dakwah banyak. Tapi seringkali yang menjadi alasan untuk kemudian tidak bisa totalitas di dalam dakwah adalah istri dan anak. Banyak dari kita yang punya alasan ini, waduh, ninggal bojo, duh, ninggal anak, saya tak pamit bojoku dulu. Nggih napa mboten? Nggih lah. Tak jawab ke. Waduh, kemarin udah ninggalin istri, masa sekarang ninggalin istri lagi? Ya ditinggalkan dalam rangka apa? Kalau tujuannya maksiat, tujuannya berbuat dosa, iyalah. Tapi kalau tujuannya memperjuangkan agama Allah, nah, terus nanti istri saya gimana? Pengantin baru sih. Nah, memangnya berdakwah ini hanya untuk mereka yang sudah lama menikah? Kalau yang untuk pengantin baru nggak berlaku, jari siapa? Ya untuk kita semua. Wah, saya kalau ikut panitia dari pagi sampai malam baru pulang, mesti balik bojone cemberut, uring-uringan. Masya Allah. Maka sebelum itu terjadi, harus dikondisikan terlebih dahulu. Nah, jangan ketika hari itu saat suami ingin terlibat dalam rangka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi panitia. Jangan pada hari itu, sebelum hari itu tiba, sudah dikondisikan sebelumnya. Nah, dengan cara yang baik. Kalau kita tidak bisa menyampaikan dan mengkondisikan, bawalah istri itu ke tempat taklim supaya mendengarkan penjelasan dari asatidzah. Oh, begini. Ternyata. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, berat loh memindahkan keluarga kecil dari negeri Syam ribuan kilometer. Dibawa ke lembah Mekah. Berat loh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika sudah sampai di lembah Mekah kemudian ditinggalkan, itu enggak menoleh ke belakang sama sekali. Yang dicari bukit yang cukup jauh sehingga ketika melihat balik ke belakang enggak bisa dilihat oleh anak istrinya. Berat. Sama. Bahkan yang dirasakan Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu jauh berkali-kali lebih berat dibandingkan yang kita rasakan. Kalau sekarang paling ninggal bojo, titip nawang tuane. Jelas omahe ngendi, jelas bisa makan, jelas bisa minum. Di rumah mertua kok. Jaluran duit titipkan rumah mertua, serampung. Warung kanan kiri ada. Dan itu bisa dipersiapkan sebelumnya. Misal sehari sebelum bertugas menjadi panitia daurah ya, misal panitia daurah, sehari sebelumnya anak istrinya sudah disiapkan belanjaannya di rumah. Supaya besok satu hari full. Itu sudah enggak izin pak, izin balik. Kenapa sih? Minyak gorengin teng. Harusnya sehari sebelumnya disiapin. Itu kalau serius ingin mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya dan anaknya sudah dikasih tahu, Dek, besok Mas diminta jadi panitia parkir dari pagi sampai acara selesai. Sampai kapan Mas? Sampai mobil terakhir. Ini mobil terakhir, iya. Bahkan sampai motor terakhir meninggalkan al-jihad, kita ngunjawe emas karo kanca-kancane.
bagian parkir. Ini penting supaya rapi, aman, karena punya nilai dakwah. Kemarin Ustadz bilang, kalau kita daurah, motornya itu tertata rapi, itu orang yang datang, orang yang melihat, Masya Allah, wong salafi tertib-tertib ya. Lagi pula lokasi al-jihad kan di tengah kota, di samping atau di pinggir jalan raya, jalan utama. Kendaraan tuh pada ngebut mesti. Jadi itu bagian parkir, bagiannya Mas, untuk membantu peserta merasa aman, mudah-mudahan selamat, nggak ada yang mengalami halangan. Kan itu. Kasih Mas. Dikondisikan begitu. Bukan ujuk-ujuk lunga. Itu juga keliru. Kan itu. Ujuk-ujuk lunga. Itu juga keliru. Sampaikan. Kan itu. Ini tugas mulia lah. Kan, suamimu ini jadi ustadz nggak bisa. Kon nyumbang dana, utangnya bayakeh. Nyumbang dana. Kan itu. Ya suamimu bisanya jadi tukang parkir, Dek. Kan itu. Kalau misalnya jadi ustadz bisa ya yang jadi ustadz. Tapi orang bisa jadi tukang parkir. Boh, nanti. Iya Mas, wis lah. Kan itu. Suruh masak juga bisa masak. Ya paling cocok parkir ya wis parkir. Dikondisikan kan, insyaallah. Tapi nyong pengen melu taklim, pengen melu daurah, ya udahlah. Sabar mendengarkan lewat streaming, lewat radio. Ya kalau memungkinkan tak anter. Tapi kalau pas pulang orang janji, pas pulang yang motornya pada keluar, sabar nunggu. Kalau mau sabar nunggu nanti ba'da asar tak pulangin sebentar, nanti gantian sama teman-temannya, nggak apa-apa Mas. Alhamdulillah. Itu kita sebagai suami mengkondisikan anak dan istri. Istri bagaimana? Nasihat untuk kaum istri, contohlah Ibunda Hajar alaihissalam. Istri Nabi Ibrahim, contoh, teladani. Bukan gondeli suaminya. Bukan kemudian mengatakan aku gak rela ditinggal. Atau malah mengatakan wis lah Mas, ada jadi panitia. Lah, kok gak jadi panitia? Suaminya ingin beribadah, suaminya ingin berdakwah, kok dihalang-halangi. Sebagai seorang istri kalau sudah tahu suaminya itu berangkat dalam rangka berdakwah, berjuang fisabilillah, ucapkanlah seperti ucapan Ummu Ismail, idzan la yudayyi'una. Kalau memang kepergianmu ini dalam rangka dakwah ilallah, kepergianmu meninggalkan kami untuk mencari ridha dari Allah, untuk beribadah, tenangkan hatimu. Kami, keluargamu, istri dan anak-anakmu sabar menunggu di rumah, mendoakanmu supaya sukses dan lancar. Orang bakal gondeli. Jadi kata-katanya bukan terus bali ini kapan Mas, bukan. Tapi yang terucap mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan lancar. Kalau SMS bukan Mas sampai di mana? Atau Mas acaranya udah selesai atau belum? Bukan kata-kata seperti itu yang dikirimkan buat suaminya. Tapi doa mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan selamat. Mencontoh siapa? Ummu Ismail, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Berat loh. Karena berat itu maka tiap tahun sekali minimalnya kita diingatkan dengan hari-hari seperti ini. Hari-hari menjelang Idul Adha, hari-hari ketika kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Supaya apa? Ingat lagi loh. Ingat terus. Ini ada kisahnya. Idul Adha dan kegiatan yang terkait dengannya. Ibadah ke tanah suci dengan seluruh manasiknya. Ini mengingatkan kita tentang perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perjuangan pengorbanan istrinya alaihissalam. Anaknya yang masih kecil, Ismail alaihissalam. Harus dicontoh dan ditiru, diteladani.
Kita sebagai suami menjadi suami yang baik, yang siap untuk dipanggil terlibat dalam dakwah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai bidang masing-masing. Sing nyupir ya nyupir, sing parkir ya parkir, sing tugasnya logistik ngumpulaken nasi bungkus nggih monggo, yang bagian among tamu, bagian bersih-bersih, ya, bagian menjemput ustadznya, ya, bagian keamanan, mempersiapkan sound system, menyiapkan listrik dan sumbernya, ya. Itu semua kan membutuhkan keterlibatan banyak orang. Membutuhkan keterlibatan banyak orang. Semua kita harus terlibat. Dan untuk memudahkannya yaitu mengkondisikan keluarga agar bisa menjadi keluarga seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Suami dengan tegar dan teguh meninggalkan keluarganya dengan dipersiapkan sebelumnya segala sesuatunya. Istri yang ditinggalkan, anak pun demikian yang ditinggalkan, juga sabar. Justru bangga, senang. Alhamdulillah, suami saya adalah laki-laki yang soleh. Suami saya adalah laki-laki yang baik. Karena apa? Berkumpul dan bergaulnya dengan orang-orang baik. Kenapa? Suami saya adalah laki-laki yang soleh. Karena suami saya masih diminta untuk terlibat dalam dakwah, sebuah amal kebaikan yang pahalanya termasuk pahala jariyah, insyaallah. Senang, bangga kan itu. Bukan ala mas nyesel duwe bojo sampean. Ana apa? Ditinggal terus. Padahal jane ya ora loh. Masa daurah tiap hari sepanjang tahun kan enggak, paling sebulan sekali kan itu. Ya mestinya sebagai istri mendorong, Mas, bagus Mas, saya semangat Mas ya, nek dadi tukang parkir aja cemberut, sampean cemberut karo nyong ora apa-apa, sementing aja cemberut karo wong liya, ngujan. Karena nanti kalau cemberut sama saya kan yang tahu cuma saya, ya sama jenengan. Tapi kalau sampean cemberut sama orang, nanti orang nggak mau ngaji lagi, orang gelem ngaji ning aljat. Kenapa? Tukang parkirnya bengis-bengis kejem, dan orang pada bisa senyum. Jangan, kan itu. Nanti ada masyarakat kanan kiri sekitar kaum muslimin yang pengen ikut pertama kali lihat tukang parkirnya, walah, kan itu. Orang sida parkir, kenapa sih? Sam tukang parkirnya, sangar. Dipesenin sama istrinya malah, Mas, seperti yang senyum, semangat, kan itu. Bahkan disiapkan bekal kue, buah dengan air minum, kan ini Mas bekal dari tukang parkir, kan itu. Irisan apel. Karena apa? Oh Pak tadi Miji kok senyum, kan? Karena apel mengandung zat apa Pak Miji? Itu camilan paling sehat itu, potongan apel, daripada makanan keripik-keripik yang dikasih bubuk pewarna nggih, bubuk penguat rasa. Mending apel dipotong-potong kecil, di tempat wadah plastik itu air minum yang sehat, ya kan, dengan sedikit apalah, Mas bekal dari tukang parkir, nyong bangga dari bojone tukang parkir, ya. Tukang parkirnya bukan tukang parkir biasa, tukang parkir daurah, masyaallah, aja digondeli. Ya kita sebagai suami gak usah mikir dikit-dikit gimana rumah, baik-baik aja. Allah tidak akan sia-siakan. Allah tidak akan sia-siakan. Kan itu. Gak usah khawatir. Nah, karena masing-masing meniatkannya sebagai fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran pertama dan penting sekali. Nah, kalau misalkan dipraktekkan sudah luar biasa, sehingga gerak dakwah itu masya Allah lancar, dinamis, masya Allah, terdukung, tertolong. Kenapa? Masing-masing sudah punya prinsip. Ini kalau sudah perintah dari Allah,
dalam rangka mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan sia-siakan kita. Adapun cerita yang kedua, melihat waktunya yang sudah mepet sekali, bisa kita tunda pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Karena jangan kan banyak yang akan berkegiatan makarya, kita yang nggak mau memberatkan juga, yang pengennya sampai jam 8. Sekaligus sarapan di sini loh maksudnya loh. Tapi kan pada kerja kan ya, kerja, ngantar anak dan segala macam. Tapi saya kira satu cerita tadi kalau diamalkan cukup cukup berat. Iya. Diamalkan itu cukup berat. Kenapa? Itu praktek nyata loh. Bukan praktek nyata. Itu fakta. Pengalaman di lapangan seperti itu. Kita mau gini, harus ditunggu bojone nyong ya. Ya, acara belum selesai, tugasnya belum rampung. Yang jadi alasan istri terus kan itu. Jadi istrinya si ora. Kan itu. Istrinya biasa-biasa aja ditinggal tapi alasan. Jangan dijadikan alasan istri sama Allah. Ini berjuang fisabilillah kok istri dan anak jadi alasan. Bukan kemudian kita menyia-nyiakan istri dan anak. Tadi kan sudah kita terangkan, sebelum ditinggalkan, dipersiapkan sebelumnya segala sesuatunya, supaya tidak menzalimi anak, tidak menzalimi istri. Disiapkan segala sesuatunya. Kan gitu. Sebaliknya pun demikian, istri dan anak-anak kan gitu. Karena sudah tahu suaminya, bapaknya itu pergi meninggalkan rumah, bukan tujuannya maksiat, bukan ke kafe, bukan ke diskotik. Iya kan? Bukan ngangkring. Ada angkringnya dia sih ya. Bukan ngangkring ngobrol ngalor ngidul orang. Kan itu. Bukan nonton di lapangan stadion PSKS, bukan. Kemana sih suaminya? Tukang parkir. Bisa dicek. Iya bener bojoku bener. Anaknya ngecek, iya. Mi, abine dari tukang parkir bener kok. Ya udah jelas. Kemana yakin? Iyalah kalau misalkan tujuannya nggak jelas, tujuannya maksiat, tujuannya dosa, tujuannya huru-hara atau foya-foya, ya sebagai istri, sebagai anak berusaha menghalangi. Aja Pak, aja Bi. Iya, tujuannya mulia, didukung. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita sehingga punya semangat untuk terlibat dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.